Seorang mahasiswi Universitas Jambi yang sedang melakukan penelitian di RSUD Raden Matahir mendapat perlakuan tidak senonoh. Ia menjadi korban pelecehan oknum perawat di sana. Pihak RSUD Raden Matahir menyampaikan perawat tersebut sudah diberhentikan sementara berdasarkan surat Komite Etik Persatuan Perawat Nasional Indonesia dan Komkordik RSUD Raden Matahir Jambi. Selesaikah kasus pelecehan seksual hanya dengan memberhentikan pelaku dari tugasnya tersebut? Padahal pemerintah baru saja mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. IW orang tua korban kepada Tribun Jambi membeberkan sikapnya. Simak wawancaranya dengan Tribun Jambi. Tribunalis, jumpa lagi bersama saya, Dedi Rahmawan. Kali ini kita akan membicarakan mengenai kasus yang sedang jadi perbincangan di Provinsi Jambi, tengah menjadi sorotan berbagai halayak, yaitu sebuah kasus dugaan pelecehan seksual yang dialami oleh seorang mahasiswi yang sedang magang di Rumah Sakit Umum Daerah Raden Matahir Jambi. Kasus ini tentu menjadi perhatian karena perawat yang sebagai terduga pelaku seharusnya bekerja dalam sebuah institusi rumah sakit yang jelas-jelas melayani pasien. Tapi ini terjadi terhadap mahasiswa yang sedang melakukan magang di sana. Bersama saya sudah hadir orang tua korban. Saya sapa dulu. Apa kabar Pak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak udah bersedia hadir di studio Tribun Jambi. Ya, terima kasih. Kami turut prihatin, berempati atas apa yang terjadi kepada anak Bapak. Ya, terima Semoga kasih. Bapak dan keluarga dikuatkan dan tentunya menemui keadilan. Pak, mungkin kita bicara ke belakang dulu, kita flashback mengenai kronologi peristiwa yang terjadi pada 31 Oktober Pak ya? Ya, betul, 31 Oktober. Mungkin bisa diceritakan secara ringkas, Pak. Ya, baik, terima kasih. 31 Oktober, anak saya itu dalam posisi mencari data penelitian. Oke. Memang dia sudah melakukan penelitian selama kurang lebih 2 bulanan. Pada hari itu, tanggal 31 Oktober, di koridor ruang OK yang kebetulan memang saat itu di koridornya tidak ada orang. Sepi ya, suasana sedang sepi. Suasana. Tapi menurut pengakuan anak saya di beberapa ruang operasi yang lain ada aktivitas. Oke. Nah, kemudian anak saya bertemu dengan pelaku dan kemudian langsung didorong dengan dipegang bagian pinggulnya, diarahkan ke kamar ruangan yang kosong. Lalu disandarkan dengan paksa ke dinding, didekap, dipegang bagian tertentu. Mungkin pada bagian itu terlalu kita tidak perlu, tapi artinya sudah didorong ke ruangan. Didorong ke ruangan. Oke, setelah itu Pak terjadi. Ya. Dan yang terjadi ketika dia berusaha membuka masker anak saya untuk melakukan tindakan yang lebih jauh. Di luar ada kedengaran suara mungkin perawat yang teriak karena mungkin ya biasa ya di ruangan itu mungkin membutuhkan apa suka berteriak. Pelaku itu agak kaget dan melonggarkan tekanannya dan disitulah kesempatan anak saya berlari. Kemudian anak saya itu seperti orang linglung pada waktu itu. Shock lah Pak ya karena pasti. Dia berlari ke ruangan yang lain yang ada aktivitas. Dan kemudian siangnya, menurut cerita anak saya, dia memutuskan pulang dan ke tempat temannya. Baru keesokan harinya, anak saya itu mengadu ke dosen pembimbing di Fakultas Kedokteran. Nah, saya waktu itu memang posisi sedang dinas keluar kota. Mendengarkan laporan itu,
dosen pembimbing kemudian kaget dan menindaklanjuti laporan anak saya itu. Berarti Bapak dapat kabar dari pertama Saya kali? dapat kabar dari pihak kampus. Pihak kampus, oke. Ya. Saya dapat kabar dari pihak kampus hari Rabu siang, dan pada waktu itu kampus sebenarnya mungkin khawatir saya kaget. Mereka mengatakan ingin ketemu saya di hari Kamis. Oke. Tapi karena hari Kamis itu hari Rabu itu posisi saya masih di kota Bandung sedang tugas, maka saya katakan saya hanya bisa datang hari Jumat. Nah, saya waktu itu sempat khawatir apakah anak saya bikin ulah ya dengan kampus gitu ya, sehingga waktu itu saya telepon ibunya, telepon anak saya, dan dia menjelaskan tidak ada masalah. Akhirnya setelah didesak ibunya, dia bercerita. Oh, artinya penyampaian pihak kampus masih secara umum berarti Pak ya? Waktu itu kampus mungkin ingin menyampaikan secara langsung. Iya. Nah, tetapi pada hari yang sama ketika saya telepon balik ke pihak kampus, akhirnya pihak kampus menjelaskan duduk persoalannya. Dan saya pikir karena masalah ini serius. Oh, tentu sangat serius ini Pak. Ya, akhirnya saya minta istri saya hari Kamisnya. Oke. Hari Kamis itu berarti tanggal 3 ya. Tanggal 3. Hari Kamis ke kampus untuk mengkoordinasikan tentang masalah itu. Ini. Oke. Ya. Nah, dan karena saya kenal dengan Direktur RSUD, maka saya mencoba menghubungi pada hari Rabu dan Kamis itu. Ya. Dan intinya saya meng-SMS-kan bahwa saya menilai kasus ini sudah memenuhi unsur pidana. Okay. Sebagaimana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Jadi waktu itu karena kenal, saya memberanikan diri untuk meminta dukungan berupa bukti seperti CCTV. CCTV, oke. Dan waktu itu karena saya di luar kota, saya izin istri saya menghadap Pak Direktur. Mengapa saya izin istri saya menghadap Direktur? Karena istri saya juga pendidik yang kenal dengan Pak Direktur. Nah, cuman apa yang saya dapat cerita dari istri saya, ada hal yang kurang berkenan saya di sana. Karena saya pikir ini kan masalah pidana dan saya minta dukungan untuk mendapatkan CCTV atau alat bukti yang mungkin bisa didukung. Tapi pada waktu itu istri saya yang memang sebagai ibu korban juga shock dengan kondisi itu dihadapkan kepada 5 orang yang semuanya laki-laki. Jadi ada hal yang kurang nyaman. Nah, kemudian saya juga mengcounter konferensi pers yang disampaikan Direktur beberapa waktu yang lalu, ya, yang menyatakan sebentar Pak, maaf saya potong. Iya. Sebelum kita sampai ke situ nanti artinya Pak, kan Bapak ingin menegaskan ketika komunikasi dengan Direktur ya bahwa ini adalah persoalan bukan dengan instansi rumah sakit. Betul. Artinya personal si terduga pelaku. Betul. Artinya kan rumah sakit kan sepatutnya adalah mendukung mensupport karena wilayah terjadi di sana. Betul itu Pak ya. Harapan saya seperti itu karena memang kejadiannya di hari kerja. Dan saya pikir juga itu di dalam wilayah wewenangnya Direktur. Dan sehingga menurut saya harapan saya Direktur mungkin bisa membantu hal-hal yang bisa mendukung upaya pembuktian tindak pidananya. Sebenarnya seperti itu. Pak, tadi kan begitu anak Bapak berhasil keluar, kan linglung itu pasti shock. Siapa sih yang dia temui pertama kali, atau mungkin apakah langsung bercerita mungkin setelah agak tenang, kan pasti tetap berada di lingkungan rumah sakit dia berlari. Apakah sudah dapat cerita soal itu Pak? Dia memang menceritakan ada beberapa orang yang mungkin saya tidak akan sebutkan nama. Tetapi dia akhirnya masuk dan keluar di antara beberapa ruangan yang ada orang. Sepertinya mungkin mencari perlindungan, sehingga yang di dalam ruangan itu bertanya ada apa,
ada apa Ananda, seperti itu. Oke. Setelah mungkin dirasa aman oleh anak saya, dia berganti pakaian dan segera keluar ke tempat temannya, seperti itu. Mohon maaf Pak, jadi bagaimana sekarang kondisi psikologis anak Bapak? Karena ini tentu ya namanya perempuan. Ya, artinya pada waktu itu pun saya bertanya kenapa tidak teriak ya, tidak teriak. Ya jawabannya dia tidak menyangka akan mendapatkan perlakuan seperti itu. Artinya anak Bapak artinya tahu ya dengan korban, mungkin bukan kan atau kenal apa tahu atau sebatas tahu atau gimana Pak? Ya karena kenalnya itu karena dia kan mencari data hubungan itu ini ya, sering interaksi di dalam apa, aktivitas tugas. di sana. Oke. Pak, lalu artinya setelah Bapak di Jambi ya baru tanggal 4 ya membuat laporan di Polres ya? Tanggal 4 saya melakukan laporan ke unit PPA di Reskrim Polresta. Seperti itu. Jadi baru perkembangannya Pak setelah tanggal 4 itu melapor sampai sejauh ini seperti apa Pak di kepolisian? Perkembangannya berdasarkan penjelasan yang saya dapatkan terakhir dari pihak kepolisian adalah beberapa saksi sudah diperiksa. Termasuk pelaku sudah diperiksa. Tapi statusnya sampai hari ini masih sebagai saksi. Ya. Dan saya kira polisi kan bekerjanya bukan mencari pengakuan. Jadi polisi harusnya bekerja mencari bukti. Misalnya CCTV yang ada di ruangan. Kalaupun tidak ada, tentu ada proseskah yang dilakukan oleh rumah sakit dan tindakannya. Bagaimana proses itu? Apakah dikomunikasikan kepada penyidik sebagai bagian barang bukti? Itu yang saya tidak mendapatkan penjelasan. Artinya belum tahu ya sejauh mana proses terhadap polisi ke rumah sakit. Kalau kita ikuti perkembangan kemarin kan pihak rumah sakit menggelar konferensi pers Pak. Disampaikan bahwa terduga pelaku ini sudah diberhentikan sementara lah dari jabatannya ya, artinya tidak melayani bagian apa sebelumnya. Mungkin pendapat Bapak tentang hal ini termasuk tentang konferensi pers kemarin yang disampaikan pihak rumah sakit? Ya, artinya kalau memang benar itu terjadi, berarti kan ada proses untuk melakukan penyelesaian itu. Dan itu kan terdokumentasi. Dan dokumentasi itu kan alat bukti. Alat bukti, surat administrasi tadi itu Pak ya? Betul. Saya kira itu menjadi alat bukti. Itu yang saya harapkan. Dan sampai hari ini, baik pihak kepolisian maupun rumah sakit tidak pernah mengkomunikasikan itu kepada kami sebagai keluarga korban. Dari pihak Bapak sendiri sudah menunjuk pengacara berarti Pak ya? Ya, sehari ini saya sudah menunjuk kuasa hukum sebagai pendamping, yaitu dari kantor pengacara Muhammad Sahlan Samosir dan rekan sebagai pendamping untuk menggiring kasus ini. Pak, pasti Bapak kemarin saat konferensi pers rumah sakit, apakah hadir di sana atau hanya menyimak mungkin dari pemberitaan atau? Saya tidak hadir di sana dan hanya menyimak dari pemberitaan. Makanya sekali lagi saya luruskan adalah pertama, kehadiran istri saya ke sana atas permintaan saya. Tujuannya adalah meminta dukungan adanya bukti tindak pidana tersebut. Tentu sebagai orang yang kenal, saya mengekspektasi sebagai bagian orang yang kenal, tentu ekspektasinya dibuat senyaman mungkin. Itu yang pertama. Yang kedua, konferensi pers kemarin itu mengungkapkan fakta baru. Ada foto katanya istri saya ke sana. Jujur istri saya merasa tidak nyaman. Foto waktu ya secara diam-diam pertama kali ke sana. Untuk itu kan tidak nyaman gitu. Untuk apa juga gitu. Kalau memang ingin bukti kan bisa minta izin. Seperti itu ya. Dan saya kira ini kalau disebarkan foto-foto seperti itu malah masuk ke dalam undang-undang informasi dan teknologi malah justru. Kalau tanpa persetujuan dari kita gitu ya. Kita mengharapkan ada empati. Yang justru kita dapatkan itu menurut saya
bukan itu yang Bukan kita efek, dapatkan. ya. Ya mungkin seperti penegasan Bapak di awal tadi lah ya, bahwa ini bukan Bapak dengan rumah sakit, tapi justru dengan pelaku, Pak ya. Betul. Ini kan masalah hukum Oke. pidana, dan kalau saya ingin mengutip itu Undang-Undang 12 tahun Oke, silakan Pak. 2022, pasal 23, perkara tindak pidana kekerasan seksual tidak dapat dilakukan penyelesaian di luar proses peradilan. Oke. Jadi cukup bagi saya menjadi alasan bahwa Sudah tegas itu, Pak. tindakan ini nggak ada, persuasi untuk damai itu tidak Betul, ada. betul. Kita menghendaki memang proses peradilan yang adil, Adil. untuk memberikan efek jera. Oke. Seperti itu. Itu yang ingin Bapak sampaikan, tegaskan lagi ya. Betul. Oke. Mungkin ada lagi catatan Bapak dari hasil konversi pers rumah sakit kemarin, mungkin, Pak? Ya, saya kira beberapa hal yang lain ya silakan saja mungkin disampaikan oleh pihak rumah sakit, dan saya juga hari ini pun masih fokus kepada kasus hukumnya. Oke. Dan yang kita harapkan itu kan ada alat bukti yang dapat mendukung. Nah, kemudian juga yang saya ingin luruskan adalah bahwa waktu pertama istri saya ketemu dengan pimpinan rumah sakit. RSUD, itu sebenarnya tendensi adanya persuasi untuk tidak dilakukan Lanjutkan ke ranah proses hukum. Alasannya sepertinya buktinya kurang. Nanti kalau misalnya ini dilanjutkan tindak hukum juga kita tidak punya bukti yang kuat. Seperti itu. Artinya anomali dari keinginan saya. Keinginan saya adalah saya ingin didukung adanya bukti, tetapi di sini dibangun opini seolah-olah buktinya itu sulit untuk didapatkan. Mungkin demikian. Padahal kan akan menjadi lebih baik ketika pihak rumah sakit mendukung, dan jika memang terbukti artinya mereka secara jantan sportif, kami juga mendukung bahwa rumah sakit ini perawatnya yang melakukan tindak asusila, tidak salah, bukan di sini tempatnya, kan seperti itu harusnya, Pak ya. Betul. Dan kalau memang benar apa yang telah disampaikan pihak RSUD terhadap proses etik yang dilakukan dan ada sanksi sampai katanya pemberhentian, ini kan dokumen hukum. Oke. Makanya kami pada waktu itu kan mendesak pihak kepolisian. Kenapa itu nggak dikejar? Dikejar, oke. Yang kita butuhkan bukan pengakuan, karena biasanya pelaku itu tidak akan pernah mengaku. Pasti akan beralibi. Yang kita butuhkan itu adalah bagaimana penyidik dengan serius memproses ini untuk mencari alat bukti. Dan cukup satu alat bukti, 2 dengan termasuk kesaksian korban. Oke. Ya, artinya adanya surat pemberhentian si pelaku itu kan secara tidak langsung menegaskan bahwa si pelaku bersalah, mungkin Pak ya, melakukan tindak asusila ya. Ya, saya kira demikian. Karena kalau tidak ada perlawanan hukum atas tindakan yang dianggap itu merugikan diri pelaku, ya mengapa itu tidak dilakukan? Ya kan? Berarti ini kan sudah secara tersirat pelaku menyadari bahwa dia mengakui bahwa tindakan itu terjadi. Itu yang kita inginkan. Sekarang Pak, mungkin langkah yang akan Bapak lakukan lah supaya tetap bisa mengawal kasus ini, ya seperti yang Bapak harapkan, mungkin apa yang mungkin Bapak lakukan? Baik, selain saya sudah menunjuk kuasa hukum sebagai pendamping, saya juga meyakini bahwa apa yang memang informasi terjadi di luar yang mengatakan bahwa ini bukan pertama kali pelaku melakukan tindakan itu memang benar. Jadi saat ini kami sedang berusaha mencari bukti korban-korban lain yang ingin berbicara. Kami himbau kepada seluruh korban, ya saya kira mari kita tegakkan keadilan bersama-sama bahwa hal ini tidak boleh terjadi berlarut-larut. Dan kita butuh itu. Jika memang benar ada dugaan bahwa ini bukan yang pertama kali dilakukan oleh pelaku, mari korban yang lain untuk bersuara gitu Pak ya? Mari kita berbicara, kita tegakkan bersama keadilan itu, supaya jangan ada korban lain belakangan hari. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga melihat alat bukti sebagaimana pasal 24 Undang-Undang Nomor 12 itu juga dapat berupa saksi ahli yang menjelaskan bahwa tindak pidana itu memang terjadi. Kemudian juga
selain saksi ahli hukum, kita juga akan berusaha untuk menghadirkan saksi ahli dari psikolog. Oke. Sementara mungkin saat ini Pak, apakah bagaimana untuk recovery kondisi psikologis anak Bapak mungkin? Apakah misalkan untuk sementara tidak ke kampus dulu atau di rumah saja atau bagaimana mungkin Pak? Ya memang karena ketakutan, anak saya memang sempat agak ngedrop. Tetapi saya berusaha meyakinkan dan kami berusaha untuk memberikan pengawalan lah kepada anak ketika dia beraktivitas. Okay. Ya. Dan mudah-mudahan sih sebenarnya keberanian itu mulai muncul dari dalam diri dia untuk sama-sama kita sebenarnya ya kita ini korban dan kita harus melawan terhadap tindakan itu, bukan bersembunyi di rumah seperti itu. Saya kira demikian. Oke Pak, mungkin terakhir kalau ada yang ingin Bapak sampaikan ke khalayak mungkin terkait kasus ini, mungkin kalau ada closing statement baik itu untuk penyidik kah, pihak rumah sakit atau orang tua secara umum, mungkin bisa silakan. Baik, karena kami fokus kepada kasus hukumnya, maka sekali lagi kami mengharap Polri serius dan profesional untuk melakukan tindak lanjut kasus ini. Kasus ini bisa saja terjadi bukan hanya kepada anak saya, kepada anak bapak-bapak sekalian bisa saja terjadi. Dan penting bagi kita untuk sama-sama mengawal agar kasus ini menjadi terang benderang dan pelaku mendapatkan hukuman sebagaimana yang setimpal sehingga memberikan efek jera bagi yang lain. Nah, kemudian yang kedua, bentuk-bentuk persuasi yang ingin disampaikan dalam bentuk damai saya kira tidak seharusnya disampaikan. Karena undang-undang ini sangat terang benderang sebagaimana pasal 23 tidak ada penyelesaian di luar peradilan. Nah, kemudian yang selanjutnya tentu kami sangat berharap otoritas terkait, pimpinan daerah betul-betul memperhatikan ini, kami sangat berharap kepada pimpinan kami di Jambi ya untuk betul-betul juga membantu mencermati bagaimana keamanan dan kenyamanan institusi di rumah sakit. Sehingga tidak hanya bagi mahasiswa yang menjalankan aktivitas pendidikannya di sana, tapi bagi masyarakat umum pada umumnya. Karena saya tahu di ruang operasi itu, karena saya pernah mengalami operasi 4 kali dan itu memang betul-betul terbuka gitu ya. Kalau tidak ada pengamanan seperti CCTV yang katanya tidak ada, ini kan bisa saja menimbulkan kasus di kemudian hari yang serupa. Saya kira mungkin itu harapannya, sehingga efek jera sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang 12 ini dan keamanan kita semua, kenyamanan kita semua itu terwujud. Saya kira demikian. Oke, Bapak terima kasih. Sekali lagi kami turut prihatin dan kami juga berharap dan mendukung supaya kasus ini bisa dibawa secara adil, secara terang benderang. Oke Tribuners, sebagaimana disampaikan tadi bahwa Undang-Undang 12 tahun 2022 yang baru disahkan telah jelas bahwa kasus asusila, pelecehan seksual tidak ada ranah lain selain peradilan. Semoga kasus ini bisa menjadi perhatian pemangku kepentingan bahwa bagaimana menghadirkan rumah sakit yang tidak saja aman bagi keluarga pasien tapi bagi siapa saja yang berada di sana. Saya Didi Rahmawan undur diri. Jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.